Salam, haleluya. Agama yang paling banyak membicarakan tentang jin adalah agama Bontot, yaitu yang diajarkan oleh Nabi Bontot tapi badannya besar. Saudara, tidak kurang dari Somat membicarakan ada jin Korin, yaitu jin pembantu khodam yang selalu menemani setiap orang kemanapun pergi. Apakah juga saya ini ditemani oleh jin Korin itu? Ya terserah Somat, saya sudah nggak terlalu banyak membicarakan itu. Tetapi begini, Al-Quran menulis bahwasanya siapa yang berkawan dengan jin setan pasti akan disesatkan. Yaitu Allah berfirman tentang setan telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 4. Ingat, surat ke-22 ayat 4. Mari kita cek faktanya. Ketika Muhammad sujud menyembah Allah SWT, justru jin-jin rebutan mendatanginya. Harusnya setan atau jin lari ketakutan. Lah ini kok malah mendekati dan berkawan, mengerumuni dia lagi sholat. Gitu. Nah, kita cek sekarang ini ada video Fiti dari Muslimah. This 72-year-old Jin Khodam adalah jin muslim dari negara Arab atau negara yang sekarang negara muslim. Di negara di sana namanya jin Khodam atau jin pembantu atau pendamping. Nah, jin Khodam apa sih? Ini jin jenis jin baik. Kenapa? Jin yang melaksanakan aturan perintah Allah. Jin Khodam berarti jin muslim. Ya, benar. Kenapa? Ada beberapa jin yang tidak punya agama. Kalau jin ini punya agama. This 72 Ini mamanya siapa? Mungkin ibunya Somat ini ya. Somat. Kenapa pede sekali dia berbicara masalah hal-hal yang tidak dipahaminya dengan benar, tidak berdasarkan ayat atau data. Kalau saya kan pakai data semua, tidak bermaksud untuk menghina ataupun menjelekkan Somat. Di dalam Quran, sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, maka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Surat ke-72 ayat 19. Mestinya Muhammad juga mengaku selalu didampingi oleh setan. Bedanya setannya sudah mu'alaf, masuk Islam. Nah, gimana caranya ya dia masuk Islam? Sedangkan Muhammad sudah meninggal. Yang sempat dan mengatakan bahwa jin-jin itu sudah diislamkan Muhammad ya zaman Nabi itu. Dan setelah itu nggak ada lagi cerita. Kecuali mereka mengatakan ada jin Islam dan jin yang kafir. Nah, mari kita cek hadisnya ya. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Muhammad, Abdullah bin Ahmad berkata, dan aku mendengarnya dari Utsman bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Jarir, dan dari Qobus dari bapaknya, dan Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah disertai dengan korinnya, pendampingnya dari syaitan. Mereka bertanya, bagaimana denganmu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya begitu pula dengan aku. Namun Allah telah menolongku terhadapnya sehingga ia memeluk Islam. Jadi jin, setan, iblis, kuntilanak itu sudah diislamkan oleh Muhammad pada zaman itu. Jadi serta Muhammad juga mengatakan bahwa jin adalah saudara umat muslim. Hadis Sahih Sunan Tirmidzi nomor 18. Janganlah kalian beristinja dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang, karena sesungguhnya
ia adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Dan bab ini juga dari hadis dari Abu Hurairah, Salman, Jarir, Ibnu Umar, Abu Isa berkata, Ismail bin Ibrahim dan lainnya meriwayatkan hadis ini dari Daud bin Abu Hindi, dari Asy-Sya'bi, dari Alqamah, dari Abdullah, bahwa ia bersabda, Nabi pada zaman di malam Lailatul Qadar, hadisnya panjang. Asy-Sya'bi berkata, Nabi bersabda, janganlah kalian beristinja dengan kotoran dan tulang, karena sesungguhnya ia adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Seakan-akan hadis riwayat Ismail lebih sahih dari Hafiz bin Ghiyath. Para ulama mengamalkan hadis ini, dan dalam hadis ada hadis lain yang juga diriwayatkan Jarir Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Makanya sering-sering kita dengar berita di TV-TV banyak siswa-siswi sekolah non-Kristen yang sering kerasukan massal. Saudara sih ya silakan aja, dari Muslim itu begitu. Kembali lagi kepada persoalan kita. Bagaimana ini saudara-saudaraku Muslim, bisa nggak saudara menjelaskan? Jadi di dalam Quran itu sendiri ada surat ke-72 tentang jin, di mana jin itu berteman baik dengan Muslim. Saya nggak percaya itu, sampai saya masuk Kristen pun, ya apa yang dikatakan di dalam nasihat-nasihat Tuhan Yesus Kristus ataupun tulisan-tulisan tentang jin itu di dalam Alkitab, kita harus menjauhi dan harus melawan setan itu, iblis itu. Kita harus lawan dia, apapun bentuknya. Tetapi hebatnya Nabi Arab itu telah melawan, bahkan membuat jin itu Muslim. Akibatnya timbullah ajaran demikian, kalau tidak berbuat dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memusnahkan kalian. Telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepada kami, Abdur Razzaq ia telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar dari Ja'far Jazari dari Yazid bin Al-Asam dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang berbuat dosa, sehingga mereka akan memohon ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Aneh-aneh ajaran Islam ini. Tetapi apakah saudara mau mengikuti terus, saudaraku yang Muslim? Intinya jangan sampai mensekutukan Allah, syirik billah, karena tidak bisa masuk surga. Walau berzina, mencuri akan masuk surga. Muslim 137 menceritakan Muhammad dan seterusnya telah menceritakan kepada kami Sya'bah dari Wasil al-Ahdab dari Al-Ma'rur bin Suwaid. Dia berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, menceritakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina, mencuri? Beliau menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Indahnya ajaran Islam. Sampai-sampai ada doa khusus untuk bersetubuh dengan istri, budak, bahkan dengan hewan. Sekalipun Ibnu Majah 1908 telah menceritakan kepada Muhammad bin Yahya bla 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 bla, bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat dari seekor istri dan menikahinya, atau ketika baru
membeli budak atau baru membeli hewan tunggangan, hendaklah ia pegang ubun-ubunnya sambil mengucapkan Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alaihi wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jubilat alaihi. Jadi itu doa kalau bersenggama dengan hewan pun ataupun dengan istri. Jadi istri dengan mbek pun ya sama dalam hal ini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohonkan kepadamu dari kebaikan dan kebaikan yang telah engkau berikan kepadanya, yaitu kepada hewan, dan aku berlindung kepadamu dan keburukan dari keburukan yang engkau berikan kepadanya. Jadi mohon agar dilindungi dari keburukan hewan yang kita tunggangi itu. Maksudnya emprot sama mbek. Kalau kita kembali ke zaman Adam, versi Quran, ketika iblis menipu Hawa dan Adam hingga terjerumus dalam dosa, akibatnya Allah SWT mengusir Adam dan Hawa dari surga. Mungkinkah iblis yang sama menipu banyak orang di dunia ini, mengatakan seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan kalian? Atau sebaliknya? Tetapi sekali lagi ini ajaran Islam. Atau menjadikan iblis sang juru selamatnya. Karena iblis menipu orang berdosa, dan orang berdosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitan dengan hadis tadi, antara ibu tadi mungkin mamanya Abdul Somad. Tiba-tiba disalib ada jin kafir, enak aja. Somad, memalukan ajaran agamamu. Tuhan Yesus memberkati.